Supervisor enggan menjawab karena sisa 217 hari lagi sebelum bebas dan tak mau ada masalah. Meski terus ditanya hingga ketakutan percakapannya terdengar sipir, supervisor yakin sipir tak peduli mendengarkan mereka. Bagi mereka, kita mustahil kabur. Karena diabaikan supervisor, pria itu kesal. Untuk kabur, dia harus membuatnya memihak. Pagi itu, kabar lantai 2 tersebar. 500 orang tewas tersetrum. Maka, sipir mematikan listrik penjara hingga padam beberapa detik. Saat tim turun katanya sebelum jembatan naik. Ini mengecewakan para pekerja penjara. Hati supervisor mulai goyah, namun demi semangat tim, ia menyebutnya sekadar rumor. Sebelum kebenaran terungkap, ia meminta semua fokus bekerja. Namun, saat bekerja, seorang napi tua kelelahan dan limbung. Saat pulang, ia jatuh lemas. Supervisor memanggil dokter untuknya. Dokter itu juga sesama napi dan mereka saling kenal. Supervisor berharap dokter bisa menyembuhkannya. 40 hari lagi dia bebas. Namun kata-kata dokter membingungkannya. Dokter menyerah karena tak ada yang selamat keluar dari sini. Lalu ia menyiapkan eutanasia bagi si tua. Pergi dengan tenang itu sudah lebih dari cukup. Bingung, dia bertanya soal kejadian di lantai 2. Lalu, dokter beralasan butuh kantong jenazah demi mengusir sipir di sampingnya. Pria yang baru bebas malah kembali dan memicu pembantaian. Mereka terkejut menyadari kebebasan itu ternyata bohong. Ternyata pembebasan hanyalah pindah dari satu lantai ke lantai lain. Tak ada yang benar-benar keluar. Saat ingin bertanya, sipir datang, mereka pun terpaksa kembali ke bengkel kerja. Pria itu merasa ini saat tepat menarik simpati atasan dan mulai membujuknya. Meski masih membantah, namun hatinya goyah dan mulai bertanya tentang rencana pria itu. Besok peluang sirna sebelum terlambat. Mending mati melawan ketimbang menyerah. Akhirnya, atasan setuju dan beberkan rahasia tak ada jalan keluar. Satu-satunya cara adalah melarikan diri sendiri. Orang-orang lain juga sudah muak dengan kehidupan di sini. Jadi tanpa ragu mereka semua setuju untuk bergabung dalam tim pelarian. Saat waktu bekerja tiba, pria itu diam-diam menerima batang besi dari rekannya. Lalu pergi ke toilet dan menggunakannya untuk membuka pipa air. Sehingga air di dalamnya mengalir keluar. Sementara itu, di sisi lain, sipir penjara bersiap untuk mengawal para tahanan baru masuk. Namun dia masih belum keluar dari dalam. Teman-temannya hanya bisa bersiap dan diam-diam mendoakannya. Akhirnya, sebelum ketahuan, dia berhasil kembali ke posnya dan saat itu air pun baru saja mengalir keluar. Saat tepat, dia memberi kode ke rekannya untuk memulai rencana. Mereka berpura-pura ribut hingga memicu kerusuhan. Usai perhatian sipir teralihkan, pria itu segera memanfaatkan kesempatan untuk menghentikan lift. Lalu semua orang mulai berlari naik untuk mencoba merebut senjata dari tangan lawan. Pendatang baru ini juga sangat cerdas. Langsung paham apa yang ingin mereka lakukan. Dan buru-buru mengambil tongkat listrik di lantai lalu menyetrum salah satu sipir penjara. Sayangnya, dia langsung ditembak mati oleh sipir yang berada di atas. Begitu diperintah mereka mengambil senjata dan melemparnya ke atas. Meski kalah persenjataan dari sipir, para napi terus maju tanpa mundur, bahkan makin berani. Situasi kacau, lawan memanggil bantuan dan menyalakan setrum lantai. Semua naik ke meja, tapi yang lambat langsung tersetrum. Namun, aliran air merusak listrik hingga mode setrum gagal. Tak lagi terancam, kepala regu memerintahkan serbuan. Mereka maju bergantian. Saat itu, pria tadi berhasil naik, melumpuhkan 2 sipir, dan merebut